Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani Haris sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Baras. Saya mengikuti lomba apresiasi guru inspiratif Sulbar 2022 dengan judul Pengaplikasian Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Role Playing dalam Pembelajaran Sistem Sirkulasi Submateri Mekanisme Peredaran Darah. Selamat menyaksikan. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Kita berdoa. Lebih itu udah dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen kalian. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada Ibu. Siapa? Imran. Oke, Imran ya. Sakit apa dia ini? Flu batuk. Oke. Kalian kalau teman sakit silakan kalian jenguk ya. Oke. Ada lagi yang tidak hadir? Tidak ada. Ya. Oke, sekarang tolong kalian perhatikan kerapian bajunya. Apakah sudah rapi? Selanjutnya lihat samping kiri kanan. Kalau ada sampah yang berserakan silakan kalian buang. Tadi lihat petugasnya. Berarti tidak ada. Oke, baik. Bahas apa ya? Ada yang tahu? Ya, alat Peredaran darah. Oke, alat peredaran darah. Ya, baik. Untuk materi hari ini silakan kalian perhatikan dan sebentar kalian kaitkan kira-kira materinya apa. Oke? Gerak di sepanjang jalan raya. Apa saja yang bisa kamu lihat di sepanjang jalan raya tersebut? Keadaan yang sama terjadi dalam sistem peredaran darah manusia. Mengapa dikatakan demikian? Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang mengangkut banyak muatan maupun penumpang. Di dalamnya terkandung air, zat makanan tercerna, zat sisa metabolisme, garam mineral, dan gas-gas terlarut. Pembuluh darah diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan yang dilalui oleh kendaraan yang berfungsi sebagai media pengangkutan bagi darah. Sedangkan jantung berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah melanjutkan peredarannya. Dari video pembelajaran tadi, kira-kira itu menggambarkan tentang apa ya? Transportasi. Oke. Jadi tujuan kita untuk melakukan pembelajaran hari ini yaitu agar kita bisa menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia. Jadi sebentar kalian akan Ibu bagikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok mengenai mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil. Ya, sekarang kalian silakan buka HP masing-masing, keluarkan HP-nya. Ibu akan memberikan kalian slip. Silakan kalian buka, ini ada linknya ya yang di atas. Oke. Bagaimana? Sudah dibuka flipbooknya? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan kepada kalian lagi video pembelajaran. Silakan kalian simak baik-baik ya. Ini mekanisme peredaran darah manusia. Nah, untuk itu, mari kita simak bersama-sama untuk bisa memahaminya. Nah, teman-teman, bagaimana mekanisme peredaran darah manusia? Nah, sistem peredaran darah manusia
itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah yang tertutup, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan itu melalui suatu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Ada sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah di mana darah yang dialirkan yaitu dari jantung kemudian menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, secara lebih rinci, yuk kita simak bagaimana mekanisme peredaran darah kecil. Nah, teman-teman, nasian atau CO2. Nah, pulmonalis. Itu artinya darah yang dialirkan dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Dari video yang Ibu sajikan tadi, adakah yang tahu sistem peredaran pada manusia dibagi menjadi berapa? Saya Bu. Oke, silakan. Sistem peredaran ada dua, yaitu sistem peredaran darah yang besar dan sistem peredaran darah yang kecil. Oke, terima kasih ya. Kira-kira hubungannya apa dengan pembelajaran pada hari ini? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, terus Nak? Hubungannya Bu bisa dianalogikan seperti sistem peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi, hubungannya dengan materi hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ania. Apa bedanya peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar? Ya, apa bedanya peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar? Ada yang tahu kira-kira? Tidak ada ya? Ya, jadi kalau sistem peredaran darah besar itu darah dimulai dari jantung ke paru-paru, ke jantung dan ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil hanya melalui jantung, paru-paru dan jantung. Gitu ya. Jantung, paru-paru ke jantung itu kecil. Kalau besar, jantung, paru-paru, jantung baru ke seluruh tubuh. Seperti itu bedanya ya. Paham? Jadi pada kehidupan sehari-hari kita lihat di kehidupan kita ya, ada transportasi darat ya, mulai dari misalnya dari Palu, Sulawesi Tengah, kalian start ke Makassar, Sulawesi Selatan, tujuannya ke Makassar, seperti itu. Ada transportasi yang dilalui. Transportasinya adalah biasanya kita pakai bus atau pesawat. Iya, seperti itu. Nah, begitu juga sistem peredaran darah ya pada tubuh kita. Jadi dimulai dari misalnya organ jantung, nanti ke paru-paru, lalu dia dialirkan ke seluruh tubuh. Oke, paham ya? Kemarin Ibu sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian RKPD. Oke, silakan kelompok 1. Ini RKPD-nya, silakan kalian kerjakan ya. Oke, selanjutnya. Ada kesulitan di kelompok ini? Sudah ada Bu. Oke. Sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Ya baik, kalau begitu silakan kelompok mana dulu yang mau melakukan perannya? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 bisa ya? Ya Bu. Oke, silakan naik ke depan, tepuk tangan dulu. Ya.
membuat jantung atrium destra. Lalu atrium destra memompa darah ke ventrikel destra. Selanjutnya darah mengalir menuju paru-paru. Dari paru-paru menuju ke atrium sinister dan atrium sinister menuju ke ventrikel sinistra. Dan darah menuju ke seluruh tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan mekanisme peredaran darah. Pertama, darah masuk ke ruang jantung atrium destra. Welcome darah. Lalu, atrium destra memompa darah ke vertikal destra. Welcome darah. Selanjutnya, darah mengalir menuju paru-paru. Dari paru-paru menuju ke atrium sinister. Dan atrium sinister menuju ke vertikal sinister. Dan darah menuju ke seluruh tubuh. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semuanya sudah mempraktekkan mekanisme peredaran darah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang Ibu mau tanya, dari skenario yang kalian buat tadi, di mana darah yang banyak mengandung oksigen? Di bagian jantung bagian mana? Saya Bu, Oke, siapa namanya? yang kedua Oke, apa jawabannya? serambi kiri dan bilik kiri. Oke, serambi kiri dan bilik kiri. Tepuk tangan dulu. Ada yang tahu manfaat kita mempelajari mekanisme peredaran darah pada hari ini? Saya Bu, Ya, namanya siapa? Uci Juliana Bu. Oke, Uci, silakan. Kita akan tahu bagaimana sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Oke, kita akan mengetahui sistem peredaran darah dalam tubuh kita itu berjalan seperti bagaimana ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Uci. Ibu mau tanya nih semuanya ya, kepada semuanya. Bagaimana menurut kalian kesan pembelajaran kita pada hari ini? Bagus Bu, karena kita mempraktikkan secara langsung. Bagus ya, karena kita praktekkan langsung jadi lebih paham. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan peredaran darah. Nanti Ibu bagikan materinya di WhatsApp group ya. Iya Bu. Kalian buka. Aku rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup karena waktunya juga telah habis. Silahkan ketua kelas untuk memimpin kelasnya sebelum kembali. Ya. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Lebih itu udah dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum.